Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas sebuah rahasia di balik sakit yang kita derita. Hidup ini tidak lepas dari cobaan dan ujian. Bahkan cobaan dan ujian merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Manusia akan diuji dalam kehidupannya, baik dengan perkara yang tidak disukainya atau bisa pula pada perkara yang menyenangkannya. Allah berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Sahabat Ibnu Abbas yang diberi keluasan ilmu dalam tafsir Al-Quran, beliau menafsirkan ayat ini, yaitu kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Tafsir Ibnu Jarir. Kita tahu bahwa berbagai macam penyakit juga merupakan bagian dari cobaan Allah, yang merupakan cobaan yang diberikan kepada hamba-Nya. Namun di balik cobaan ini terdapat berbagai rahasia atau hikmah yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia. Sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusan yang merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sakit juga akan menghapuskan dosa. Ketahuilah, wahai saudaraku, penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuhmu. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah menimpa seseorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya.
Hadis riwayat Muslim. Sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, saudaraku, tidak boleh bagi seseorang mukmin mencaci maki penyakit yang dideritanya, menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah sakit yang dideritanya. Bergembiralah wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bazar. Kemudian sakit akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Wahai saudaraku, sesungguhnya di balik penyakit dan musibah akan mengembalikan seseorang hamba yang tadinya jauh dari nikmat Allah agar kembali kepadanya. Biasanya seseorang yang dalam keadaan sehat walafiat suka tenggelam dalam perbuatan maksiat dan mengikuti hawa nafsunya. Dia sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan Rabb-Nya. Oleh karena itu, jika Allah mencobanya dengan suatu penyakit atau musibah, dia akan merasakan kelemahan, kehinaan, dan ketidakmampuan di hadapan Rabb-Nya. Sungguh hal ini akan menjadi suatu hal yang membuat kita ingat atas kelalaian kita selama ini, sehingga kita kembali kepada Allah dengan penyesalan dan kepasahan diri. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran Surat Al-An'am ayat 42. Yaitu supaya mereka mau tunduk kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, dan hanya mencintaiku, bukan mencintai selainku, dengan cara taat dan pasrah kepadaku. Tafsir Ibnu Jarir. Kemudian inilah hal yang terpenting. Terdapat hikmah yang banyak di balik berbagai musibah yang menimpa kita. Wahai saudaraku, ketahuilah di balik cobaan berupa penyakit dan berbagai kesulitan lainnya, sesungguhnya di balik itu semua terdapat hikmah yang sangat banyak. Maka perhatikanlah saudaraku, sebagaimana nasihat Ibnul Qayyim rahimahullah berikut ini. Andai kata kita bisa melihat hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah yang dapat kita
akal kita sangatlah terbatas. Pengetahuan kita terlalu sedikit. Dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah, sebagaimana sinar lampu yang sia-sia di bawah sinar matahari. Ingatlah saudaraku, cobaan penyakit merupakan tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberi mereka cobaan. Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keyakinan dan kesabaran yang akan meringankan segala musibah di dunia ini. Saudaraku, dimanapun kalian berada, melalui pesan-pesan ini kami sampaikan kepada kalian yang sedang menghadapi penyakit, baik itu penyakit ringan ataupun penyakit berat. Jangan sekali-kali kita berputus asa. Jangan sekali-kali kita merasa dibenci oleh Allah dengan adanya penyakit ini. Kita seharusnya bisa memotivasi diri kita sendiri, meyakinkan dalam diri kita bahwa tidak akan diturunkan penyakit oleh Allah, tidak akan ditimpakan penyakit oleh Allah, melainkan ada obatnya. Juga kita ketahui bahwa Allah tidak akan menguji kita sebagai hamba-Nya melebihi kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Jadi saudara-saudaraku, di samping kita berpasrah kepada Allah, tentu kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha supaya kita terbebas dari penyakit yang kita derita. Tetap semangat, motivasi diri, ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Semoga dengan adanya penyakit ini lebih mendekatkan kita kepada Allah untuk selanjutnya. Semoga video ini ada hikmahnya untuk kita semua. Untuk para pendengar, mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan. Artikel ini ditulis oleh Abu Hasan Putra. Terima kasih atas waktu Anda, waktu saudara-saudara semua untuk mendengarkan artikel-artikel pesan-pesan kami ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.